ini juga sudah mulai banyak. Mungkin masih ada yang kelas mungkin namanya. Jadi mungkin agak telat masuk. Shalom untuk semua yang udah hadir sama-sama dengan kita. Boleh banget kalau teman-teman semua mau on cam, boleh. Kita sapa-sapa dulu. Puji Tuhan hari ini kita bisa hadir di sini ya. Kita menunggu share screen dulu, oke. Ibadah kita hari ini bersama dari Kebayoran Baru. Kita bersyukur karena semua untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita akan angkat satu lagu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Sedikit banget. Kita resapi bersama. Kita datang, siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita katakan bersama, Bapa, ku berterima kasih, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan sediakan untuk setiap kami yang hadir di sini. Biarlah ya Bapa, dengan sukacita kami mau datang menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, dan sejahtera-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami boleh belajar firman-Mu hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, berkati ibadah kami hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, sebelum lebih jauh, mungkin saya mempersilahkan kata sambutan dari Ketua PHKBP Kebayoran Baru. Dipersilahkan untuk memberikan kata sambutan. Oke, terima kasih. Puji Tuhan untuk anak-anak kami semua, mahasiswa Pertamina. Kita mengucapkan selamat tahun baru. Kita memulai tahun ini. Semoga Tuhan Yesus yang menyertai kita. Hanya menginformasikan aja, setiap nanti minggu pertama, kita akan tetap mengadakan kebaktian kerjasama dengan PI HKBP Kebayoran Baru. Selamat sukses untuk semua anak-anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Oke, teman-teman. Kita bersyukur karena pada saat hari ini kita berkumpul bersukacita, kita mau angkat pujian lagi untuk Tuhan, kita sama-sama nyanyikan satu lagu yaitu Allah Sanggup. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Angkat sekali lagi. Kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oke, haleluya, puji Tuhan. Kita tahu Dia Allah yang sanggup buat kita yang kadang nggak percaya, apa yang kadang nggak dilihat mata, yang nggak kita rasakan. Oke, teman-teman, sekarang tiba saatnya kita mau PMK Time. Di PMK Time kali ini, aku mau sapa buat teman-teman semua. Mungkin bisa saling sapa semua di kolom chat, atau mungkin ada yang mau on cam dan on mic. Kita sama-sama katakan sama teman-teman kita, sama Shalom semuanya. Mungkin bisa kita tulis di kolom komentar apa yang kita syukuri hari ini. Mungkin ada yang pertambahan usia, mungkin karena senang, bisa ibadah lagi di ibadah pertama di tahun ini. Shalom. Banyak ya, mungkin itu. Puji Tuhan, bisa selesai kuis fisika. Ya, kita kayaknya di awal-awal juga sibuk-sibuk banget ya langsung ya. Tuhan bisa melihat. Oke, Bang Togap. Bertemu dengan Cang John Joli. Oke. Bisa makan Indomie. Oke, benar-benar nggak terhitung berkat Tuhan untuk kita, patut kita syukuri pada hari ini. Nah, teman-teman, PMK Time kita telah selesai, kita akan masuk nih, ada pengumuman dari calon ketua dan wakil ketua kita pada hari ini. Mungkin aku persilahkan ya buat sedikit nih, buat tampil, buat perkenalan buat kita semua. Dipersilakan mungkin kepada Ajuan. Oke, shalom semua.
Halo. Juan. Sirait. Perkenalkan, ya Mang Bro. Perkenalkan nama aku Juanto Sirait, bisa dipanggil Juan dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2019. Apa lagi ya? Apa lagi? Di sini saya memperkenalkan diri sebagai calon ketua PMK AP periode 2020 sampai 2021. Aku akan sedikit membacakan visi dan misi. Mohon izin. Nggak bareng sama Billy. Boleh. Jadi mungkin bisa visinya deh. Oke, perkenalkan nama saya Janur Billy Christian Adangpen dari Teknik Geologi 2019. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua yang nanti akan bekerja sama dengan Juan, gitu. Mungkin untuk visinya ya, yang pertama visinya itu menjadikan PMKUP sebagai organisasi yang menghasilkan murid Kristus sejati dan hidup dalam kasih, menjadi garam dan terang nyata bagi kampus, keluarga, dan gereja. Misi kami pertama menjadikan mahasiswa Kristen Universitas Pertamina sebagai murid Kristus yang sejati dengan cara menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. 2. Menanamkan dan memelihara kehidupan yang meneladani akan cinta kasih Kristus. 3. Membangun dan menjadikan mahasiswa Kristen AP yang dapat menjadi garam dan terang. Alasan saya mencalonkan diri sebagai ketua PMK AP karena saya sudah sedikit berpengalaman mengikuti penelitian Natal dan penelitian Paskah dan menjadi mentoring kakak di PMK AP, sehingga saya merindukan pelayanan pada Tuhan Yesus. Demikian. Mungkin sama seperti Juan, sedikit apa yang memotivasi saya untuk menjadi wakil itu karena pernah menjadi ketua panitia Natal PMK tahun 2019 kemarin. Itu sih yang membuat saya jadi semangat, dan kebetulan Juan mengajak saya, jadi saya menerima gitu. Terima kasih. Oke, itu dia tadi dari Billy dan John. Mungkin aku pengen dong tanya-tanya dikit nih. Aku pengen tanya dari kalian masing-masing, satu kesan kalian tentang PMK menurut kalian. Menurut PMK UP ini. Keluarga sih. Oke, keluarga. Satunya lagi? Buat Billy mungkin? Super friendly, enak, teman-temannya gimana? Gimana tuh? Ramah-ramah ya. Ramah, iya. Oke. Ya. Jadi enak sih, udah kayak keluarga sendiri di PMK. Oke, terima kasih buat Juan dan Billy. Mudah-mudahan visi dan misi yang diharapkan bisa diwujudkan ke depannya, dan sekali lagi motivasinya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan ya, biar PMK ini makin maju lagi ke depannya. Oke. Amin. Oke, teman-teman. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam lagu untuk sebentar. Kenapa? Kok jadi hilang lagi? Oke, kita akan angkat satu lagu pujian, Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Mana? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan masuk ke dalam doa sebelum firman. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada saat ini waktu untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat kami terima dalam hati kami, boleh menjadi pedoman bagi kami Tuhan, boleh kami mengerti, menjadi sulung bagi langkah kehidupan kami ya Bapa. Berkati juga yang akan membawakan firman pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta harus dapat membawakan firman dengan baik ya Bapak. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bersabdalah ya Bapak, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Silakan, Rama. Terima kasih. Saya diberikan tugas untuk membawa pengharapan. Dalam pengharapan menjaga api tetap menyala. Asal jangan membesar, nanti kita kebakaran. Ya kan? Nah. Baiklah, kita baca Roma pasal 5 ayat 4 dan ayat 5. Saya sampai bunyinya seperti ini. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, di sana pembacaan firman sesuai dengan tema kita. Sahabat-sahabat PMK, anak-anak kami, pasti ada sesuatu yang engkau lakukan, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus lakukan. Dan kamu harus ikuti dengan baik. Karena itu menyangkut masa depan dan harapanmu ke depan kelak bagaimana. Apa itu? Yaitu schedule atau jadwal kuliah yang sudah ditetapkan. Yang sudah kalian kontrak setiap mengisi KRS ya, kartu rencana studi. Itu udah MOU. Nah, ini kan kita harus lakukan. Nggak ada orang yang nggak boleh melakukannya. Kalau dia nggak lakukan,
nanti dia susah sendiri. Tetapi dalam melakukan itu, dalam proses itu juga ada banyak kesusahan di sana. Maka kadang-kadang ada yang mengatakan, hore, kelas nggak jadi. Dan ada juga yang senang kalau dosennya nggak masuk gitu kan. Nah, kan gitu ya. Itu pengalaman kita itu dari dulu. Hal yang sama juga pernah saya lakukan. Waduh, cocok juga Bapak ini nggak masuk, ya kan gitu. Lalu kita boleh agak sumringah lah ya kan. Nah, tetapi ternyata di sana ada sesuatu yang ternyata setelah kita pelajari, kita rasakan saat ini, ya ternyata ada kerugian. Ya rugi sendiri karena kita tidak matang untuk mempelajarinya. Makanya terkadang banyak yang sarjana yang nggak siap pakai. Cuman dia nggak merasa bahwa kalau dia nggak siap pakai, dia nggak menyesal kan, atau katakan nggak, atau kalau menyesal itu penyesalan yang sudah terlambat. Nah dalam hal ini makanya kita harus mensiasatinya, bagaimana kita menimbulkan gairah terus untuk agar api pengharapan kita itu ke depan tetap menyala, dan kita boleh bergairah terus untuk melakukan apa yang sudah harus kita lakukan. Dan terschedule dengan baik, terencana dengan baik. Sedangkan yang sudah terencana dengan baik terkadang enggak kita lakukan, apalagi yang kadang harus kita hadapi sesuatu yang di luar prediksi kita. Nah, disinilah terkadang kita harus memiliki kesiapan yang luar biasa, dan tentu firman Tuhan ini memberikan arahan kepada kita agar kita tekun. Terkadang bisa saja dari sisi daya tangkap dan daya ingat kita mungkin agak lebih kurang, tetapi apabila bukan berarti itu enggak, katakanlah itu bisa memupus kita untuk meraih lebih baik atau memahami atau memaknai ilmu-ilmu yang kita pelajari itu dengan baik. Tidak. Satu-satunya jalan keluar untuk itu adalah ketekunan. Tekun. Dengan ketekunan, orang sahabat-sahabat yang sekali baca, dua kali baca itu bisa mengerti dan memaknai, ya kita buat, kita 5 atau 6 atau 7 kali. Dan pada akhirnya kita setara. Ya kan? Setara. Nah, di sanalah ternyata misteri firman Tuhan ini, ketekunan itu akan membuat kita tahan uji, dan pengharapan akan muncul, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Ketika kita dengan tekun melakukannya, tekun menghadapinya, dan kita berharap mendapatkan sesuatu yang baik, nah di sanalah kita mendapatkan kegembiraan. Karena apa? Upahmu tidak akan sia-sia. Nah sekarang ini kan kita sedang menghadapi kondisi yang agak sulit ya, masa pandemi. Semua orang tidak memprediksi ini sebelumnya. Tidak ada satu orang pun di tengah-tengah dunia ini yang katakanlah yang berharap atau yang sudah memprediksikan bahwa semua manusia di belahan dunia ini akan menghadapi hal yang seperti ini. Tetapi ketahuilah bahwa ini bukan berarti tidak bisa diselesaikan, tidak dijalani. Kita harus jalani karena nggak ada pilihan. Yang diserang oleh virus itu menyerang dunia ini. Dan kita ada di dunia ini. Lalu kita tidak bisa mengatakan supaya jangan diserang oleh virus, kita tidak ada di dunia ini. Tidak boleh, ya berarti itu artinya meninggal, ya kan? Nah bagaimana kita boleh menjawabnya, bagaimana kita boleh untuk melakukannya, tentu kita harus mulai memikirkan, harus mulai menjawab bahwa kita akan dengan tekun melakukan petunjuk-petunjuk yang baik,
bagaimana kita menghadapinya. Dan hampir setiap hari itu sudah disampaikan, di mana-mana itu sudah dituliskan. Ayo pakai masker, ayo cuci tangan yang baik, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan vitamin, jaga jarak. Nah, tapi bukan jarak persahabatan yang harus dijaga, enggak. Persahabatan kita harus tetap erat, hubungan kita harus tetap erat dengan Tuhan, tetapi jarak komunikasi, artinya pertemuan formal antara person ke person itu memang harus membutuhkan jarak karena kita harus memutus mata rantai itu. Dan tentu ini harus kita lakukan dengan tekun. Ketekunan kita akhirnya sudah mulai berbuah. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada para virolog kita, para ahli endemik kita. Mereka sudah mulai menciptakan vaksin-vaksin antivirus. Nah, tentu ini kan salah satu berita yang baik. Dan tentu ketika orang tekun terus berdoa, maka Tuhan menjawab. Dan ketika jeritan kita sampai ke telinga Tuhan, tidak bisa tidak, Tuhan akan bertindak dan memberikan pertolongan. Pertolongan sudah mulai ada, vaksin dari virus sudah mulai terlihat dan sudah mulai diberikan. Dan tentu kita juga harus tekun menunggu dengan sabar dan pada akhirnya giliran kita juga akan mendapatkannya. Nah, ketekunan kita untuk melakukan petunjuk-petunjuk itu dan pada akhirnya kita boleh mendapatkan vaksin itu, nah itulah wujud dari contoh dari tema kita hari ini. Menjaga agar api itu tetap menyala, api pengharapan itu tetap menyala, dan tentu ketika itu sudah ada, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Sebab pertolongan Tuhan akan selalu datang pada waktu yang tepat. Nah mungkin menurut kita sudah waktunya, enggak. Tuhan yang paling tahu kapan dia harus bertindak untuk menyelamatkan kita sekalian. Jadi adik-adik kami, para mahasiswa, kami juga sangat senang ada tadi visi dan misi yang disampaikan oleh sahabat kita Juan dan temannya Januar. Ya, nah ini sesuatu yang sangat luar biasa bahwa apapun itu yang akan kalian lakukan, ingatlah itu harus didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, sehingga ketika Tuhan dimuliakan lewat pelayanan-pelayanan kalian Januar, Regina, Zuan, saya sangat senang dengar orang-orang muda sudah mau mengatakan seperti itu, sangkal diri, pikul salib. Nah, harapan saya bahwa gereja atau kesaksian ke depan akan terus berlanjut karena ada kalian-kalian yang akan menjadi penerus kami. Itu luar biasa. Nah, tentu ini kalian harus tekun. Harus tahan uji. Karena bisa saja karena apa? Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, maka yang cobaan juga akan semakin kuat. Istilahnya kalau kita buat semacam strata, kalau untuk yang umum-umum, yang biasa-biasa saja mungkin iblis yang menggoda, mungkin D1 atau D2, D3 ya kan. Sudah mulai ikut pelayan Tuhan, sudah mulai yang mempunyai akta 4 ya kan. Nah, itu tingkat-tingkatannya. Apalagi sudah memimpin organisasi, memimpin lembaga, ya kan, memimpin PMK, mengajak orang untuk tetap bertekun dalam doa. Ini udah S1 ini yang menggoda. Iblisnya udah agak lebih tajam ini. Bisa dalam bentuk jam kuliah yang dipadatkan oleh dosen, oleh pihak universitas, bisa dalam bentuk godaan-godaan yang lain. Apalagi kalau mau sama seperti kami, ya ini udah mungkin paling tidak dekannya lah yang datang nih, yang mulai lebih kencang lagi ya kan. Jadi itu banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi ingat, pengharapan itu harus hidup. Jangan sampai padam.
Jangan ada yang memadamkan iman dan pengharapan kita. Nah, iman dan pengharapan kita akan kuat, kokoh apabila kita tetap di dalam ketekunan. Tekunlah berdoa. Tekunlah baca Alkitab. Dan ingat, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan akan memberikannya. Lihatlah ketika kawan-kawan kita itu wisuda, ya kan? Dia itu kan nggak tiba-tiba datang mendaftar ke Universitas Pertamina, duduk-duduk, lalu 5 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun wisuda. Enggak kan? Tapi dia mengalami proses seperti kalian. Harus makan Indomie, itu kayak kata si Cang itu kan. Ya enggak, Cang? Indominya itu pun entah ngutang kurasa tadi si Cang itu. Itu. Ngutang kau tadi, Cang? Indominya, Cang? Enggak? Enggak, bayar dong. Iya, atau punya si Juan kos robot, enggak kan? Iya. Itu. Ngutang dulu. Nah, kadang-kadang juga tempat kos ya agak-agak terlambat juga kadang-kadang, ya kan? Kuliah juga kan. Nah, apalagi sekarang daring, ya kan? Justru ketika kita belajar daring seperti ini cobaan yang paling banyak. Nggak dilihat-lihat dosen itu atau gimana, ada yang kuliah pura-pura baju nampak wajahnya saja, tahu-tahu bisa aja pakai celana pendek, ya kan? Nah, kan kadang-kadang ini juga persoalannya banyak di sini. Nah, fotonya aja dinampakkan atau namanya aja dinampakkan, fotonya dihilangkan. Nah, dibuat aktif suaranya, biar aja mau ngomong aja Pak dosen atau Ibu dosen itu, kan gitu kira-kira. Ada hal yang banyak yang tantangannya di situ. Keseriusan juga bisa kurang. Nah, untuk menghadapi itu hanya ketekunan. Tekun dan belajarlah. Kalian harus tahan uji dari sejak awal. Karena sejak nanti kalian sudah diwisuda, nah orang yang wisuda itu wajahnya pasti sumringah, ya kan? Kalian sudah pernah, siapa yang sudah pernah waktu, Januar, kau udah punya pacar belum? Belum, Pak. Bah, kasian kali kau. Kau, Regina, udah? Udah pacaran? Belum. Belum berapa kali? Aduh. Sekalipun belum? Amang tahe. Kalau gitu, kalau dari bagusnya suaramu, kau nanti menantuku aja ya. Januar, kau jangan bersaing dengan anaknya, Amang ya. Waduh. Si Cang, kau udah punya pacar, Cang? Nggak ada, Bang. Aduh. Kok jadi kalian ini semua lika-liku laki-laki yang nggak laku-laku penuh luka-luka? Iya. Waduh, Mak, ngeri banget. Ya. Ibaratnya orang yang baru jatuh cinta kan, ketika dia PDKT, lalu dia menyampaikan, misalnya kayak si Januar inilah, dekat-dekat dia sama si Regina. Ini ada yang ketahuan, ternyata si Domingo buka kartu si Cang. Kalau Cang banyak amangnya, Mbak. Yang banyak apanya itu? Pacarnya atau utangnya? Jadi misalnya kan gitu, jadi ketika wah aku suka lah sama kamu, ketika kita mendengar apa yang kita sampaikan kepada yang kita sukai, lalu disambut, pasti senyumnya lain kan, senang dia. Begitu juga orang yang wisuda, ketika dia wisuda dia tersenyum, sumringah. Karena apa? Dia mengingat hal-hal yang sulit yang dia sudah lakukan, yang dia sudah hadapi. Wah, berakhir juga. Apalagi yang diingat-ingat waktu wisuda ini kan, apalagi kalau ada dosen-dosen yang agak killer ya kan. Alamak, nggak jumpa leweku sama bapak ini gitu ya kan gitu. Nah itu kenapa itu membuat satu hal sukacita. Tetapi dalam hal ini ingatlah bahwa pengharapan itu akan membuahkan sesuatu yang sangat baik. Dan orang yang pengharapannya mati, tidak punya pengharapan lagi, itulah manusia yang paling harus dikasihani. Ya,
Jadi kalian harus optimis, tetap tekun dalam belajar, dalam bekerja, mencoba segala macam keterampilan, dan itu ini akan mengantarkan kalian kepada suatu masa yang penuh dengan sukacita. Karena dari dulu juga waktu orang-orang Indonesia atau orang-orang tua kita belum beragama, juga mereka sudah menyatakan seperti ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, lanjutkan Januar. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kirain opname kemudian, enggak ya? Bersenang-senang kemudian, ya kan? Ya. Nah, memang itulah. Dan sedangkan mereka yang belum menerima firman Tuhan atau yang belum beragama sudah pernah menyebutkan seperti itu. Apalagi kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Maka kami dari jajaran pelayan HKBP Kebayoran Baru selalu berdoa buat kalian anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, tekunlah. Hadapi semua problema dalam kehidupan ini, dari sisi mata kuliah kalian yang sudah terjadwal dengan baik dan kalian mau tidak mau, suka tak suka harus hadapi. Dan tentu harus dimenangkan. Nah, firman Tuhan ini mengatakan, tekunlah agar kamu tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan yang hidup. Sehingga asa kita tetap menyala. Karena apa? Kita sudah diberikan curahan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kasih sayangmu. Kami begitu bersuka cita boleh bertemu dengan anak-anak kami, adik-adik kami, para pemilik masa depan yang akan melanjutkan tugas-tugas pelayanan dan kepemimpinan di negara ini. Tuhan memberkati mereka di dalam langkah juangnya untuk menghadapi perjalanan kehidupannya yang tentu terkadang membosankan, tentu terkadang membuat mereka malas, marah, dan sebagainya. Tetapi mereka harus hadapi, dan oleh sebab itu Engkau tuntunlah anak-anak kami ini, adik-adik kami dengan Roh Kudus, sehingga mereka tetap boleh bertekun, tahan uji, dan memiliki pengharapan yang hidup, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Engkau pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah mereka mendapatkan kebaikan yang daripadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan Regina. Amin. Puji Tuhan. Firman yang udah dibawakan oleh Abang Pendeta pada hari ini mengajarkan kita untuk berpengharapan. Nah, gimana caranya biar kita tetap bernyala-nyala dalam pengharapan itu, yaitu dengan tekun. Jadi emang kita butuh, dalam perjuangan kita butuh pengharapan ya, bahwa semuanya pasti akan kita raih. Walaupun kita sekarang capek-capek kuliah, capek-capek ada pergumulan, pasti suatu saat Tuhan bakal kasih yang indah buat kita. Amin. Oke, sekarang mungkin boleh share screen lagi. Kita akan memberikan persembahan kita. Nah, secara virtual karena kita lagi jauh, persembahan bisa diberikan lewat rekening BCA, BNI, OVO GoPay, dan seperti yang tertera pada layar. Saya langsung scan barcode juga. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita akan angkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu.
di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, puji Tuhan, sukacita yang berlimpah hanya dalam Tuhan. Mungkin untuk doa penutup dan berkat, saya mempersilakan kembali, memohon kepada kesediaan Bapak Amang Pendeta untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Persilahkan. Ya, marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih buat ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah itu menjadi penyembahan kami dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Juga persembahan yang terkumpul, Engkau boleh berkati dan mengajari kami untuk mempergunakannya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, juga para pengurus yang akan terpilih, biarlah mereka dengan sukacita akan melakukan pelayanan dan nama-Mu tetap dimuliakan. Berkati adik-adik kami ini dalam pergumulannya, dalam studinya. Terima kasih ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami, di mana kami juga akan berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, sekutuan Roh Kudus, berkati engkau sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, terima kasih. Amin. Kami sampaikan kembali kepada pembawa acara. Oke, terima kasih Amang Pendeta. Baik teman-teman, ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya pada hari ini. Semoga harinya baik hari ini, selamat melanjutkan tugas kembali sebagai mahasiswa, semangat belajarnya, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berterima kasih kepada pihak HKBP, kepada Amang Pendeta yang sudah memberikan khotbah pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Salif ya. Ya, makasih ya Bang. Yuk. Makasih ya Regina untuk semua. Makasih. Makasih Nang.